Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisman Juanda, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Kanseling Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Pada mata kuliah ini, kita akan melihat sub CPMK mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan jenis-jenis layanan bimbingan dan kanseling yang dapat digunakan. Dengan indikator menjelaskan dan menguraikan konsep layanan bimbingan kanseling dan juga jenis-jenis layanan bimbingan dan kanseling serta kegiatan pendukung yang ada dalam bimbingan kanseling. Untuk teman-teman semuanya, agar materi ini mudah dipahami, maka boleh disimak baik-baik serta dapat melihat di sumber rujukan yang sesuai dengan materi yang kita bahas. Untuk memperkaya dan menambah wawasan pengetahuan tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan kanseling yang dapat digunakan oleh guru dalam menangani permasalahan individu atau siswa yang ada di sekolah. Seorang guru yang profesional tentunya dapat menjelaskan dan juga dapat menguraikan tentang apa saja yang dapat digunakan mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan kanseling di sekolah. Tentu hal ini bertujuan agar sesuai dengan penanganan terhadap siswa-siswi yang memiliki permasalahan baik yang menyangkut dengan pribadi, sosial, belajar dan karir daripada siswa dan siswi yang ada di sekolah. Nah, sebagai gambaran umum, maka kita akan melihat terkait dengan konsep dasar daripada layanan bimbingan dan kanseling ini. Nah, adapun layanan bimbingan dan kanseling merupakan proses bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Okey, sekarang kita akan lihat apa itu jenis-jenis layanan bimbingan dan kanseling. Nah, jenis-jenis layanan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari konsep bimbingan dan kanseling dalam rangka memenuhi berbagai asas, prinsip, fungsi, tujuan bimbingan dan kanseling. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Praitno bahwasannya layanan bimbingan dan kanseling diantaranya adalah adapun layanan pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan barunya, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang barunya. Nah, adapun contoh layanan orientasi yang menyangkut dengan peserta didik baru ini adalah pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, peraturan dan hak-hak serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh siswa dan siswi, kemudian organisasi dan wadah-wadah apapun yang ada di sekolah yang dapat membantu meningkatkan hubungan sosial siswa. Dan yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan informasi menyangkut dengan informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Tujuan layanan informasi ini tentulah agar membantu peserta didik dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Apalagi siswa dan siswi mempunyai keunikan yang tidak sama, bakat dan minat yang berbeda, sehingga dengan adanya layanan penempatan dan penyaluran ini sesuai dengan
kemampuan, keahlian, dan keinginan serta kebutuhan daripada siswa dan siswi yang ada di sekolah. Adapun yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Kemudian, adapun layanan konseling individual merupakan layanan proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dengan seorang konseli atau kliennya, dan ini merupakan layanan yang dilakukan dengan secara tatap muka secara langsung. Dan pada layanan konseling individual ini merupakan layanan yang diberikan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh klien secara mandiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi yang dimilikinya. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan adalah untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok itu terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan nantinya, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Kemudian, layanan konseling kelompok. Dalam layanan konseling kelompok ini, strategi berikutnya dapat dilaksanakan dengan program bimbingan dan konseling, yaitu konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Selanjutnya adalah layanan mediasi. Layanan mediasi ini merupakan layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami oleh klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediatornya. Adapun layanan yang terakhir adalah layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik. Dalam hal ini, secara tidak langsung melayani klien atau peserta didik melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain. Itulah 9 jenis layanan bimbingan dan konseling yang dapat digunakan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik yang ada di sekolah. Nah, teman-teman, selain daripada layanan bimbingan dan konseling atau jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, maka dalam bimbingan dan konseling ada pula yang namanya kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling itu diantaranya adalah yang pertama, aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, keterangan tentang lingkungan siswa, serta lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik instrumen yang sifatnya atau bentuknya tes maupun instrumen non-tes. Nah, kemudian yang kedua adalah himpunan data.
Himpunan data ini merupakan data tentang siswa yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan bimbingan dan kanseling. Data yang sudah dikumpulkan, baik melalui tes maupun non-tes, perlu disimpan di dalam himpunan data atau dikenal dengan kumulatif record. Selain daripada himpunan data, kegiatan pendukung dalam bimbingan dan kanseling adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini adalah kegiatan pendukung bimbingan dan kanseling untuk memperoleh data keterangan serta kemudahan bagi terentasnya masalah siswa melalui kunjungan rumah. Yang keempat adalah konferensi kasus. Konferensi kasus ini adalah kegiatan pendukung dalam bimbingan dan kanseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak, yang diharapkan dapat diberikan bahan keterangan dan kemudahan bagi terentasnya permasalahan siswa. Pertemuan ini dalam konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Nah, kemudian yang kelima adalah alih tangan. Alih tangan merupakan kegiatan pendukung untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat dan tuntas masalah yang dihadapi oleh siswa dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Dan yang terakhir, dari kegiatan pendukung dalam bimbingan dan kanseling adalah tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan ini dimaksudkan membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan permasalahan klien dengan cara memanfaatkan pustaka. Karena pustaka merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah, koran, tabloid, dan film. Berbagai uraian penjelasan, baik cerita, ide, contoh, dan berbagai macamnya itu terdapat di dalam kepustakaan. Teman-teman, itulah terkait dengan konsep dasar layanan bimbingan dan kanseling, di mana di antaranya terdapat 9 jenis layanan bimbingan dan kanseling dan juga kegiatan pendukung lainnya. Semoga kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan, dan kita juga bisa bertukar ide, pikiran, gagasan untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik, siswa dan siswi kita yang ada di sekolah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.